gini semua gini. Saya kira tadi pada bengek. Ya, nah sebelum kita mengumumkan juara-juaranya, semuanya juara sih ya. Ada sedikit pengetahuan lah, sedikit ilmu yang kita bagi ke ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu guru, boleh dong guru memberi ilmu sama guru gitu loh. Ya, tadi beberapa partitur yang kami terima dari peserta, ada partitur yang menuliskan pada bagian akhir lagu ada tulisan RIT, R-I-T-T, RIT. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu paham artinya RIT. Ya, ada Riter dan Do. Apa itu Riter dan Do? Riter dan Do itu adalah lagu yang dinyanyikan semakin lambat dan semakin pelan, semakin perlahan-lahan hilang. Ya, tapi tadi ditulis di situ di partitur dikasih Riter dan Do, yang dinyanyikan enggak Riter dan Do. Gitu. Tetap aja dibabat habis, ya. Kemudian ada tulisan atau mungkin bukan tulisan ya, ada tanda segitiga ke atas, itu disebut dengan staccato. Itu lagu yang dinyanyikan secara terputus-putus. Contoh tadi PGRI, gitu ya. Kemudian ada yang memberikan partitur, di partiturnya sudah jelas sekali ada tulisan P, ada PP, ada MF, tapi itu tidak dipakai. Itulah dinamika, ada piano, piano simo, ada mezzo forte, ada forte, tapi itu banyak tidak dipakai. Ya, jadi untuk kita yang berpaduan suara, paduan suara tidak seperti saya bernyanyi tadi. Kalau saya bernyanyi tadi, saya bisa bawa emosi saya sendiri di lagu itu. Tapi kalau namanya paduan suara, Bapak Ibu harus memadukan suara 1, 2, 1, 2, 3 atau 4. Maka tadi dari awal saya katakan kita paduan suara, bukan suara yang berpadu. Beda ya Ibu ya. Kenapa saya katakan banyak ibu-ibu, saya udah bilang ini ruangan bergema, sangat bergema. Kalau untuk nyanyi solo nggak ada masalah. Tapi kalau paduan suara, pada saat ibu bapak membunyikan kata A dengan bunyian A, hancur sudah. Ya, tadi lagu pertama, lagu ini secercah, tapi yang keluar secercah, udah cerah amat dengarannya. Ya, itu tidak enaknya paduan suara. Karena apa? Kita harus dengar suara teman, bukan solo sendiri. Kalau tadi saya nyanyi, kayak saya bodo amat gitu loh. Kayak tadi nyanyi sama Bunda Leni bisa ngimbangin suara saya bagus, tapi kalau enggak ya udah, saya nggak mau tahu. Itu bisa, karena pada dasarnya kami harus pegang mic satu-satu kan begitu. Tapi kalau paduan suara tidak, gitu. Tapi karena tadi ini satu, ya. Jadi teknik vokal itu yang perlu. Bukan karena kuatnya ibu-ibu bernyanyi, bapak-bapak bernyanyi, maka paduan suara itu jadi bagus, tidak. Ya, saya kutip kata-kata saya, aduh keyboardnya udah hilang aja. Padahal saya masih mau 10 lagu lagi tadi di sini. Saya mau minta bapak ibu menyanyikan apa namanya ini, Dirgahayu PGRI. Bait depannya saja, kata-kata paling depannya. Sekedar di situ ya, 2, iya. Oke, sampai di situ. Bapak Ibu coba lihat tangan saya, ya. Bapak Ibu menyanyikan secercah cahaya, sedikit, bukan mengapi yang gede. Oke, mohon maaf Bunda. Bapak Ibu lihat tangan saya. Kalau saya buat seperti ini, kita hitung volume speaker
speaker 1 sampai 10. Kalau saya buat tangan saya seperti ini, berarti ini adalah motonya mobil Panther, nyaris tak terdengar. Tapi kalau saya buka semakin lebar, maka semakin kuat. Saya buka semakin lebar, semakin kuat. Oke, kita coba di situ. 2, iya. Masih terlalu kuat, lebih halus. 2, iya. Tangan saya sudah jauh, tapi ibu kayak pesawat mau delay. Tangan saya udah jauh. Coba sekali lagi. 2, iya. Enak kan? Itu ya, tadi kok ini marah semua nih. Apa belum dapat gaji dari ibu ya? Sertifikasinya belum turun. Nah, coba sekali lagi kita coba perhatikan tangan saya, karena konduktor yang berbicara adalah tangan dan wajah, bukan goyang. Ya, coba perhatikan sekali lagi tangan saya. 1, 2, iya. Mari. Itu dia. Ya, itu yang dari saya ya. Nanti kalau dari bunda panjang banget 3 lembar. Nah, kemudian Bapak Ibu, penyanyi yang boleh bergerak hanya leher ke atas. Itu penyanyi yang boleh bergerak hanya leher ke atas. Senikmat apapun lagu itu, kalau dia bentuk paduan suara, dia hanya boleh ini. Hanya itu. Nggak ada sampai ya, senikmat apapun lagu itu. Tadi emang enak, PGRI semangat banget ya, saking semangatnya ya. Jadi itu, kalau penyanyi hanya boleh bergerak ini ke sini. Dan posisi kaki penyanyi 1 kaki di depan, karena kita bergerak hanya bisa seperti ini. Tarik nafas. Kalau dibikin seperti ini bisa kembali. Ini bisa kembali. Jadi posisi kaki bernyanyi itu adalah 1 kaki di depan, supaya dia bisa nahan badan. Gitu ya. Kemudian kalau penyanyi kan ada kondak. Kondak itu kan begitu hidup komplit ya bunda ya. Udah nggak jadi deh. Ada kondak, itulah paduan suara. Ada kondak di depan, maka semua mata ke kondak. Dimanapun posisinya, mata harus ke kondak. Nggak ada konduktornya di sini, matanya di sana. Itu namanya tebar pesona. Ya, dan sudah di depan kondak, posisi nyanyi begini. Kayak ngapain gitu, ada uangnya jatuh di bawah gitu. Ya, penyanyi dan kondak harus ada ekspresi. Rata-rata tadi muka guru-guru di sini muka berpikir. Ya, rata-rata muka berpikir, muka mengingat. Makanya jangan suka marahin murid bilang gak hafal, guru aja gak hafal. Ya, nah itu tadi teknik mengambil nafas ya, bukan begitu, tapi ini saya kasih sedikit tips. Ibu mau belajar bernyanyi, tidurlah secara terlentang. Tarik nafas, maka perut ini akan kencang. Tidur terlentang. Jangan coba di sini, nanti di rumah terlentang semua nanti di sini.
Tidurlah secara telentang, taruh tangan di sini, tarik nafas. Itu akan ini yang kencang. Buang, ini akan kempes. Jadi nggak ada orang telentang tidur terus gitu. Itu bengek namanya. Ya, nah itu mungkin dari saya, dan karena saya dulu sekolah khusus di konduktor, saya mau kasih buat para konduktor, Bapak Ibu konduktor, apalagi tadi ada cowok ganteng di sini, ada terpesona, aku terpesona gitu. Ya, kondang itu hanya boleh batas tangan sampai di sini. Gitu. Saya tadi sampai jantungan, ada bapak di sini, saya bilang, "Bapak jagain Pak, takut jatuh." Saya takut loh tadi, Pak. Aduh, udah di ujung banget. Kalau jatuhnya ke saya sih nggak apa-apa gitu loh. Ini jatuhnya kena meja ya kasihan kan ya. Udah gitu sampai ke sini. Itu tidak. Kondang tidak boleh lebih dari sini. Tidak boleh lebih dari sini. Maka itu ekspresi wajah kondanglah yang menentukan lagu itu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin seperti ini, tapi ekspresi menunjukkan itu bisa. Sampai di sini pun maksudnya keras kita bisa. Karena apa? Yang melihat wajah konduktor itu hanya penyanyi. Saya sering membawa paduan suara, muka penyanyinya semua gitu. Saya sambil kondang gitu. Ketawa kan? Itu. Saya sering begitu. Saya bilang, jangan saya keluarkan muka jelek saya. Pada saat berlomba, kayak gini. Supaya apa? Yang dilihat juri itu kan penyanyinya. Ya kalau muka penyanyinya sangat, yang tadinya mau bikin 9 jadi 6 belok. Itu loh ibu-ibu ya. Jadi itu sedikit tips dari saya. Jadi kondang nggak perlu sampai waduh gue yang ngedobret, nggak perlu. Tangan yang perlu dan ekspresi wajah. Itu dari saya. Mungkin Bunda. Ada nggak dari saya? Habis kayaknya semuanya sama. Yang penting ibu terus semangat ya. Kalau saya nggak banyak, sudah semua. Betul apa kata ini ya? Iren. Nanti Rai kan ya. Ya, jadi konduktor itu memang berpengaruh banget ke suaranya. Itu yang terpenting itu. Jadi kalau konduktornya, sebetulnya kalau konduktor tadi joget ya harusnya ikut joget tadi juga ya. Tapi karena enggak ya, karena memang pelatih tidak. Jadi yang kedua ada tambahan sedikit, konduktor itu tidak perlu pakai kaos tangan, ya. Nggak perlu, karena tangan, jempol, jari manis, telunjuk itu berfungsi banget. 2, 1, itu berfungsi banget. Jadi tidak perlu. Nanti bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak tidak perlu pakai kaos tangan. Oke, tangan natural saja, bisa, oke? Iya. Nanti ke depannya seperti itu. Nanti kalau mungkin nanti nama masuk provinsi kota sini ya enak seperti itu. Itu saja. Yang kedua untuk paduan suara. Tentang paduan suara. Tadi semuanya bagus powernya. Bagus banget power semua dari 1 sampai 28 peserta punya power bagus benar. Kaget saya juga. Kalah Cilegon, dari saya kalah. Bagus. Tepuk tangan untuk Rangkas. Iya, hanya ada hanyanya. Hanya dari yang baik ada yang terbaik. Dari yang bagus itu ada yang terbagus ya. Jadi yang misalnya yang belum mendapatkan kemenangan atau apa, jangan putus asa. Itu adalah kemenangan yang tertunda. Oke, ibu, bapak-bapak, paham dengan saya ya. Tetap semangat. Ya kurang-kurang sedikit-sedikit nggak masalah sih. Ada beberapa nilai yang bedanya cuma selisih 1. Ada yang nilai yang bedanya cuma selisih 2. Berarti hebat banget ini ya. Wah, betul. Hanya itu dia teknik
harus dilakukan itu paduan suara itu. Terus aransemen juga. Kalau memang kita menggunakan 2-3 suara, ya tolong 3 suara saja ya. Kalau 2 suara, dua satu jenis, 2 suara minimal ya 2 suara. Hanya tidak 1 suara. Karena bukan hanya bersama, tapi paduan suara minimal 2 suara. Itu ya. Ya, oke. Ada lagi kali ya? Saya. Tapi ini dari saya bertiga ini mohon maaf juga kepada ketua panitia dan panitia penyelenggara. Mohon maaf jika saya punya salah, kami punya salah untuk tidak ada kepuasan di antara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke ya? Oke, terima kasih dari kami. Ya paling dia cuma mau nambahin doang. Banyak di Mars PGRI yang beda-beda ya bagan itu lebih ke putaran lagunya. Misalnya dari awal PGRI abadi ada yang langsung ke PGRI lagi. Cuman kalau kita melihat juknis dan partitur yang disediakan yang dilakukan juknis itu harusnya PGRI abadi langsung ke wahai kaum guru semu. Yang benar sih itu. Baru balik lagi ke PGRI abadi yang langsung itu. Balik lagi ke wahai kaum guru semu. Sama paling nada-nada kromatiknya ya. Nada-nada kromatiknya kurang dikit tuh, padahal lagunya enak banget. Ya. Wahai kaum guru semua. Itu juga harusnya dong. Itu yang bikin enak sih. Itu aja sih dia cuma namanya. Nada-nada kromatiknya. Ya, crescendo sama discrescendonya juga. Ada sedikit ini ya tambahan untuk di Dirgahayu. Ini kan ada secercah cahaya dengan cahaya. Ada yang menyanyikan cahaya dan ada yang menyanyikan cahaya. Tetapi menurut dinas dari pusat itu, terutama di penciptanya juga belum ada keputusan yang pasti. Soalnya banyak menjadikan cahaya dan cahaya ya nggak? Ya, bagai secercah cahaya. Tapi menurut saya yang betul menurut notasinya ya menurut saya cahaya sebetulnya. Tapi cahaya pun tidak apa karena pakai legato di situ ya, tidak masalah juga. Yang penting menyanyikan notasinya benar, itu saja. Oke, mungkin itu dari saya ya. Oke, udah kali ya, udah bosan kali ya. Udah deg-deg ser. Dak-dik-duk ser gitu ya. 28 peserta kali 21 harusnya gedung ini udah penuh loh. Kayaknya udah pada pulang. Oke, kami akan membacakan udah gak ada lagi keyboardnya, udah gak ada jejong wow gitu lagi. Kita mulai dari bawah. Tadinya cuma sampai 1, 2, 3, tapi karena kami ngotot masa 28 peserta nggak ada hahanya gitu loh, akhirnya sampailah kepada haha ya. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah menerima usulan kami, karena 28 peserta sehingga ada 6 juara, tadinya cuma 3 gitu ya. Baik, kita mulai dari juara harapan ketiga. Nanti harapan ketiga dengan total nilai 1.743 jatuh kepada nomor peserta 20. Belum, masih panjang loh. Udah tepuk tangan aja di belakang. Ih, 24. Harapan ketiga nomor undi 1.743. Ada? Kalau nggak ada buat saya hadiahnya.
jauh-jauh dengan total nilai 1.745 jatuh kepada nomor undi. Hah? Jatuh kepada nomor peserta 5. Istus balik kabeh. Berarti tinggal di GGI. Juara harapan pertama. Harapan pertama. Total nilai 1.749 dengan nomor peserta 22. Juara harapan pertama total 1.749. Dan juara ketiga Dakdikduk ser. Juara ketiga. Juara ketiga dengan total nilai 1.750. Beda satu ya. Beda 1 poin. Yaitu dengan nomor peserta 11. Lanjut ke juara yang kedua dengan total nilai 1.802. Total nilai 1.802. Lumayan jauh ya. Juara 2 dengan total nilai 100.802. Jatuh kepada nomor undian kecil banget 3. Nomor undian ketiga adalah juara kedua. Oke. Sekarang udah. Dengan demikian berakhir sudah. Belum ya? Oke. Berarti Diba kita suruh nyanyi dulu satu lagu. Oke, juara pertama dengan total nilai 1.826. Saya ulangin, deg-degan ya, sama. Dengan total nilai 1.826 jatuh kepada peserta dengan nomor undi 1, 2, 3.